bisa ya jadi lucu ya. Contoh, Bu, Ibu dulu menikahi Bapak karena pengen bahagia kan? Terus kenapa sekarang sumber penderitaan Ibu adalah astagfirullah, masa sih Bapak, Ibu segitu kufur nikmatnya ya Bu ya. Tidak bersyukur. Nah, itu bikin gak bahagia ya. Suka banding-banding. Masa sih Bapak astagfirullah. Ibu-ibu mana sih ini ya? Ya. Jangan ya istilah. Ibu kalau bikin salah pengennya dimaafin atau diungkit-ungkit? Dimaafinnya pengen langsung atau 2 bulan kemudian? Setelah dimaafin seneng gak kalau diungkit-ungkit? Habis dimaafin seneng gak kalau langsung dibaikin lagi? Terus ibu seneng gak kalau misalkan nanti dikasih hadiah? Nah, ibu ke suami gimana? Ngungkit-ngungkit atau langsung maafin? Tergantung ya. Berarti kalau tergantung kakinya nggak nempel sama tanah ya. Tergantung. Bu, serius. Hukuman di dalam Islam itu boleh. Ya, termasuk bahkan tadi ya. Tapi memang ada aturan ketat. Dan sekali lagi Nabi nggak pernah mukul anak dan istrinya. Tapi hukuman itu ibarat obat. Obat kalau dosisnya pas sembuh. Kalau dosisnya kebanyakan bikin penyakit baru, overdosis. Bahkan bisa meninggoy ya. Kalau kurang dosisnya nggak bikin kapok. Nah, ibu nanti yang paling tahu dosis hukumannya itu seperti apa. Ya. Tapi bicara boleh. Walaupun itu dia ya, Nabi nggak pernah mukul ke anak istri. Ya. Walaupun ada ayatnya tadi yang membolehkan. Maka seperti itu, ya. Dan kan kita tahu ya, sampai ada riwayat yang menjelaskan gantungkan cambuk di rumah agar anak-anak mengerti adab. Coba gimana ya. Jadi iya, Nabi itu lembut ya, tapi aturan tetap ya. Dan kita kan bisa membahasakan ya untuk tidak marah-marah ya. Contoh, anak berkata kasar. Ada aturan di rumah kalau anak berkata kasar harus sedekah 20.000. Terus tiba-tiba anak berkata kasar. Nak, kamu habis berkata kasar. Nah, kalau berkata kasar harus sedekah 20.000. Mama, aku dihukum ya. Bukan dihukum, nak. Kamu cuman lagi belajar mempertanggungjawabkan perbuatan kamu. Kan orang hebat, sukses, semuanya bertanggung jawab. Kan kamu katanya mau jadi orang sukses. Ngerasa dihukum nggak? Enggak. Kita kadang lepas kendali, marahnya malah jadi nyerang orangnya. Dasar kamu anak teh, mana hidungnya begitu? Kenapa? Kan hidungnya dari ibu ya. Ya, jangan begitu ya. Jadi gitu ya, teladan. Maka yuk jadi orang tua yang mengagumkan. Yuk serius. Dibilang nggak ada waktu, kayaknya nggak juga, Bu. Saya pernah baca survei dalam sehari manusia modern pegang handphone dalam sehari ya bisa 313 kali dalam sehari. Ada yang lebih, ada yang kurang. Meskipun cuma turun dari motor, cek ada WA enggak, taruh lagi. Dan kalau bicara durasi, rata-rata bisa 5 jam dalam sehari. Di beberapa aplikasi atau di handphone itu udah kelihatan. Sehari kalian megang handphone berapa lama itu kelihatan. Ya. Nah, jujur semuanya jadi manfaat nggak? Kadang kan cuma scroll, lucu, tap layar, udah weh. Tahu-tahu zuhur 2:30, asar 2:30. Ya. Ibu sukanya apa? Masak, tonton gimana cara belajar masak. Ayo jadi ibu yang keren, mengagumkan. Sampai ada nasihat kayak gini ya, maaf ya. Ini mah bukan dari orang Islam sebetulnya. Ini dari salah satu orang terkaya di Cina, namanya Jack Ma, pendiri Alibaba. Tapi kita bisa ambil hikmahnya.
Beliau pernah ngasih nasihat kayak gini. Orang kalau udah sukses, kentut juga dianggap kata mutiara. Tapi kalau misalkan belum jadi apa-apa, belum membuktikan apa-apa, ngomong seindah apapun dianggap kentut sama orang. Punten. Anak-anak makin gede, makin ngeliat, ini orang ngomong terus siapa sih? Dia bisa apa? Dia nanti mulai bandingin, ai papa kamu mah ini masuk berita, koran, banyak jasanya, ai papa saya tiap hari perasaan main slot wae. Nah ini repot. Ini jadi orang tua yang mengagumkan. Yuk wisilah. Ya. Dan udah sisanya mah cuman bahasa. Kadang punten contoh ya. Ibu manggil anak. Adek. Nggak keluar. Mau nggak mau mesti gimana, Bu? Jerit. Adek. Belum keluar juga. Masih di kamar. Mau nggak mau ibu. Kayak film Kung Fu Hustle. Adek. Misalkan kaca pecah 3. Si anak keluar lari tunggang langgang. Ada apa mah? Jujur Bu. Langsung ngasih tahu alasan kenapa tadi manggil atau diomelin dulu? Tuh omel kita mah. 1-0 pan jadinya. Besoknya ibu di kamar, si anak yang manggil. Mama, nggak dengar. Mungkin dari ruang tamu sampai kamar mamanya harus naik angkot. Mungkin rumah Gu Junpyo, nggak tahu, gede ya. Mama, belum keluar juga. Hah, mau nggak mau. Kemarin udah dicontohin sama mamanya. Mama, apa yang terjadi? Ibunya keluar terus ngomong, dasar anak kurang ajar, masa manggil mamanya kayak begitu sih? Cubit lagi, 2-0. Kan mikir bu anak, perasaan saya kemarin datang telat karena nggak denger. Kayaknya nggak akan ada anak dipanggil mamanya. Ih, si mama manggil, pura-pura nggak denger, biar digampar. Nggak ada yang kayak gitu asli. Dia juga baru denger, makanya baru keluar, makanya tunggang langgang. Giliran dia nggak denger, dia yang dicubit. Giliran si mamah yang nggak denger, tetap dia juga yang dicubit. Kan licik. Tahu-tahu ibunya cerita di pengajian, kok kenapa ya anak saya minderan? Bu, anak itu secara fitrah berpikir tempat paling aman bagi dirinya adalah rumah sama mamah. Tapi tahu-tahu rumah dan mamah ternyata adalah ya paling sering nyindir, nyubit, banding-bandingin. Tahu-tahu dia harus pergi ketemu orang lain di luar sana dengan berbagai macam karakter. Atuh takut, minder. Jadi nggak bisa semuanya salah anak-anak atuh, ya. Serius. Maka yuk bismillah. Titip ini ke guru-gurunya kalau ada. Kita kalau mau dicoba boleh ya. Nanti di ruang kelas Bapak Ibu gurunya kasih kertas ke anak-anaknya. Anak-anaknya pada dengar tapi ini ya. Tapi nggak semua ada di sini ya. Kasih kertas. Kasih waktu 5 menit. Nah, tolong tuliskan keutamaan, kelebihan orang tua kalian di kertas itu. 5 menit deh. Jangan heran ya. Apa yang biasanya akan terjadi, punten, kalau yang udah-udah mah, jangankan 5 menit Bu. Setengah jam juga masih kosong itu kertas. Apa bagusnya si mama? Serius. Mikir sambil nengok atas, nengok ke bawah. Ini tangan masih biru bekas kemoceng. Kaki bekas sendal sama cubitan, masih fresh from the oven. Ya. Serius. Walaupun ditemukan, nggak banyak sih, tapi ada yang anaknya sampai minta kertas lagi karena belum selesai menuliskan semua keutamaan orang tuanya. Begitu dicek, anaknya lebih mudah belajar, lebih beradab, orang tuanya jadi manfaat di masyarakat. Dan yang paling keren, ketika ditanya, "Nak, siapa idolamu selain mama, selain
Rasul? Dijawabnya papa sama mama. Ih ajib eta. Mengagumkan, serius. Ayo. Bu, anak ibu misalkan di rumah nonton Cocomelon. Kalau handphonenya diambil ngadat tuh. Ada. Tapi misalkan dia ngefans sama siapalah ya, artis gitu ya. Artis Korea misalkan ya. Tahu-tahu datang ke parung ngambil handphone anak ibu. Kira-kira ngambek gak handphonenya diambil sama idolnya, sama biasnya? Enggak. Malah rahimku anget bang, malah gitu nanti lagi ya. Kenapa? Mengagumkan. Ayo jadi orang tua yang mengagumkan, yuk serius. Sisanya nanti tinggal bicara teknis. Serius. Kalau kita ngobrolin apa andil kita untuk anak, gimana ya Pak masa depan ini anak internet mengerikan. Sekali lagi kalau mau jujur, andil kita buat anak apa? Apa kita yang bikin tangan atau kakinya? Enggak. Bikin selembar atau sehelai alisnya aja enggak. Jangan khawatir, anak itu punya Allah. Tugas kita mantesin diri di hadapan pencipta anak. Kalau sudah dianggap pantas, Allah yang tolong, serius. Tahu di surat ke-18 surat Al-Kahfi, waktu Nabi Musa ketemu sama Nabi Khidir, ya kan? Kan ada satu dari 3 hal yang diprotes, ada satu ketika mereka ngebangun rumah 2 anak yatim yang mau roboh, betul ya? Dan Nabi Musa bertanya, kenapa kita melakukan ini? Ini perbuatan seharusnya membuat kita pantas dijamu. Tadi kita dijamu nggak ada yang ngasih. Baru dikasih tahu di ayat ke-82-nya. Alasannya ternyata karena adalah, salah satu alasannya ya, wa kana abuhuma sholihah. Walaupun abu itu ayah ya. Tapi Buya Hamka dalam tafsir Al-Azharnya memilih untuk menggunakan kata orang tua. Karena punten. Perhatikan, coba perhatikan. Kita ngebangun rumah, yang ngebangun tukang. 2 anak yatim tadi, rumahnya mau roboh, Allah utus 2 orang nabi untuk jadi tukangnya. Karena apa? Karena orang tuanya soleh. Di ayat itu nggak diceritain bahwa ternyata anak-anaknya soleh juga atau nggak diceritain anaknya soleh juga. Bahkan ada riwayat tafsir yang menjelaskan ternyata yang soleh bukan ayah kandungnya, tapi ayahnya punya ayah 7 turunan ke atas. Jadi kalau ada orang suka bercanda, kayaknya 7 turunan, mungkin dari tafsir ayat itu. Ya, kalau Allah sudah ridho, bismillah. Itu anak ditinggalkan dalam kondisi belum akil balik, nggak bisa nyari nafkah sendiri, rumahnya mau roboh, Allah ridho sama orang tuanya, Allah utus 2 orang nabi untuk jadi tukangnya. Punten. Bu izin ya, Koko pernah tinggal di Thailand di profesi yang lama, dan di sana bagi para bandar judi duit itu bukan masalah. Mereka bisa bayar guru dan sekolah termahal, tapi kalau Allah udah nggak ridho sama sumber duitnya, mudah sekali Allah jadikan anaknya LGBT, anaknya mati overdosis narkoba. Sedangkan dulu di Bogor, tetangganya rumah orang tua, ada PAUD, gurunya ngajar sebulan digaji cuma 250.000. Dia anak sulung dari 5 bersaudara. Mana cukup 250.000 buat kondisi dia nafkahin adik-adiknya. Tapi ternyata mudah bagi Allah untuk dibuat adik-adiknya pada beasiswa semua. Kok bisa beasiswa semua? Iya kan pada hafal Quran semua. Allah ridho. Serius. Mau kita pasangin GPS di leher anak kita, kalau Allah udah gak ridho sama kita orang tuanya, serius. Allah yang tolong. Tugas kita mantas sendiri. Ibu berdoa nih, pengen ngangkat tangan. Kira-kira sebelum kita angkat tangan, Allah udah tahu belum kita pengen doa apa? Udah. Makanya kadang ada yang mentang-mentang Allah Maha tahu, jadi setiap kali doa teh, ya Allah, apal meren, amin. Itu kurang ajar. Iya sih, Allah Maha tahu. Besoknya mentang-mentang doanya masih sama, ya Allah kayak kemarin, amin.
Emang warteg. Hati-hati ya, jangan suul adab kau. Tapi ya bisilah ya. Doa, keteladanan, udah itu dua pilar utamanya. Nah makin gede mereka makin ngeliatin kita. Ya. Kita pengen anak menghafal, kitanya ngapalin juga. Kok pasti kalah dong? Anak-anak mah belum mikirin token, belum mikirin cicilan, ya. Tapi bismillah, seenggaknya kita jangan cuma nyuruh doang. Ya. Meskipun pasti kalah. Maka doa sama teladanan, udah itu sumber utamanya. Sisanya kayak contoh ya, surat 14 Ibrahim yang di ayat 40-nya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi disambung di wasal, Rabbi ja'alni, wahai Tuhanku jadikan aku muqimas shalah, yang mendirikan salat. Aku dulu yang mendirikan salat. Rabbi ja'alni muqimas shalah, baru wa min dzurriyyati, dan dari keturunan-keturunanku. Jadi emang ya bareng ya semua, nggak bisa semua salah anak ya. Ya kadang punten ya, sampai pernah ada pertanyaan, kok gimana ya anak saya kecanduan gadget? Maka punten. Ini dulu bahkan pernah ditanyakan ke guru kami, beliau jawabnya kayak gini, yang ngasih siapa gadgetnya? Nah ini dia repotnya. Kok biar nggak main di luar, seenggaknya dia jadi di rumah terawasi. Punten, tapi kan nih begini, gadget itu harta loh, gak murah kan? Kalau sekedar untuk komunikasi, beliin aja HP Nokia zaman dulu. Kenapa harus yang smartphone? Biar bisa main game kan, biar gak keganggu pas ibu nonton drakor. Iya kan? Ya, jujur dulu nih, misalkan ya. Nah, harta ada tata cara ngasihnya ke anak. Surat 4 An-Nisa ayat ke-6. Ya, wa batalul yatama hatta idza balagun nikah. Jadi gini, misalkan contoh, ibu punya ponakan, ya anaknya kakak gitu, ya, dan dia konglomerat, warisannya 18 T, ya. Si anak ini masih umur 2 tahun, kasih nggak duit 18 T ke anak umur 2 tahun? Enggak, tuh tahu berarti aturannya kan? Karena di An-Nisa juga kayak gitu. Apa aturan pertama? Wa batalul yatama hatta idza balagun nikah. Sudah sampai usia balik, usia bisa untuk nikah. Tuh syarat pertama. Apa syarat kedua? Wa in anastu minhum rusyda. Dia punya rusda, kecerdasan, tahu cara ngatur duit. Ini anak belum tahu cara ngatur duit. Balik juga belum, dikasih harta, dia nggak bisa untuk tahu cara berhenti. Nanti ngomong sama anaknya, kok beda lagi, ini lagi sama orang tuanya. Makanya punten. Tobat dulu orang tua yang pernah beliin anaknya PlayStation, serius. Ya. Bukan nggak boleh main, kita tahu anak-anak ini umurnya main loh. Ya. Tapi kadang yang juga kita juga yang ngasih ya. Memang cara menyayangi itu kan nggak harus diberikan semua yang keinginan. Waktu anak ibu sakit gigi gara-gara kebanyakan makan permen, kebanyakan makan coklat, dan sambil sakit gigi dia minta coklat lagi, minta permen lagi, dikasih nggak? Enggak. Dan ketika ditanya karena apa? Karena sayang. Kalau nggak sayang, Lina abisin sampai ompong kamu sana, ya. Kalau nggak sayang, nggak semuanya harus dikabul kan? Ya, maka nggak semuanya salah orang tua, nggak semuanya salah anak jelas, ya. Sisanya kalau titip orang tuanya saling lah. Kalau kita masih memandang pasangan itu pakai sudut pandang hak dan kewajiban, capek ya. Nanti selalu bandingin ya. Baru kadang ini dia ya, kadang mending kita dibandinginnya masih kalau sama tetangga. Kadang udah duduk di depan rumah capek ngelihat istri tetangga, ai istri yang itu mah perasaan cuman dandan doang,
Tapi kok uang jajannya banyak, ngambek. Nyampe rumah suami diambek. Kadang mending kalau dibandinginnya sama tetangga. Kadang mah dibandinginnya sama drakor ya Pak. Gimana kita bisa menang Pak? Atau di drakor mah abis kecelakaan ge glowing kene. Cuma di drakor ada preman tapi glowing, Vincenzo namanya. Nah, mafia teh kan preman ya. Maka udah tuh lah ya. Nanti ngelihat episodenya habis, ya Allah menikah sep. Bere begitu episodenya habis, nengok ke kanan, suami tidur sambil celangap. Ya kan, jangan dah. Terus ngelihatnya apa kalau bukan hak? Karena kalau pakai hak kewajiban nanti pas kayak gitu terus ngambek. Mas, itu tuh kewajiban kamu dan ini tuh adalah hak saya. Kalau kamu nggak bisa menuhin hak saya, masih banyak berondong yang mau sama aku. Itu kapan damainya? Pak, Bu, ketika kita bicara pernikahan itu adalah ibadah yang terpanjang, betul? Itu jangan kalian bayangin, oh pernikahan tuh ibadah terpanjang karena nanti tiap malam kami bisa tahajud bareng kali ya. Itu bisa sih, cuman berapa orang yang jalanin itu gitu, tahajud bareng tiap malam suami istri. Ya. Justru yang jadi ibadah paling panjang di dalam pernikahan itu justru adalah ibadah sabar. Pak, bersabarlah. Kalian sedang menghadapi makhluk Allah yang paling cepat melupakan kebaikan kalian dan paling detil mengingat kesalahan kalian. Ya. Karena ya terus gimana? Jangan pernah pikirin mulut mereka ketika sedang lagi marah. Terus gimana kok? Kalau kata Ustadz Salim Afila, jangan debat istri ketika sedang marah, tapi tunggu dia tenang. Kalau udah tenang gimana kok? Jangan debat istri ketika dia sedang tenang Pak, karena nanti dia bisa marah. Jadi gimana? Yang nanya ibu, ibu gimana Bu? Ya, jangan marah-marah berarti atuh. Sabar betul, serius. Ya, Bu, ada ucapan ya. Ini boleh diucapin ke suaminya ya Bu ya. Nah, suami masing-masing ya, jangan ke suami orang ya. Ini sampai dikutip di kitab para ulama terdahulu. Perhatikan. Apa ucapannya? Wahai suamiku, kami, maksudnya ibu dan anak-anak ya. Wahai suamiku, kami tahan pahitnya kelaparan. Yang kami tidak tahan adalah panasnya api neraka. Maka tolong jangan sekali-kali kamu bawa pulang yang haram ke rumah ini. Kalau menurut ibu itu kalimat terasa biasa, perdengarkan itu di hati pria beriman. Lihat, laki-laki kadang dunia tidak seindah yang dia bayangkan. Atasan lagi ngambek, bawahan kurang ajar, pedangan gak balik lagi. Dunia seolah memusuhinya. Laki-laki Bu bisa tenang ketika ingat satu hal, yaitu meskipun dunia memusuhiku, setidaknya akan tetap ada satu wanita yang mentaatiku apa adanya. Siapa? Ibu di rumah. Maka tolong bayangin perasaan pria seperti itu. Begitu tenang mengingat ibu, nyampe rumah suara ibu lebih berisik daripada sound horek. Ini repot. Atau dibalik, oh hari begitu indah, pelanggan senang, karyawan bangga, atasan membanggakan, naik jabatan, kantong kanan 100 juta, kantong kiri 200 juta. Yes, akhirnya bisa jajanin si mamah gelang. Ya, mah beli gelang sampai kelek sana kalau perlu. Ya. Begitu ngasih, mah ini ada rezeki 300 juta lumayan ya mah. Apa yang terjadi? Ibunya gebrak meja. Pak, yang bener aja. Kamu mikir gak sih masa cuman segini? Kamu lihat tuh tetangga kamu, dia tuh bawahan kamu ya Pak. Masa mobilnya bagusan dia daripada kamu? Fikir dong Pak, fikir. Bagus gak acting saya? Hah? Hati-hati Bu, saya ngambilnya dari film azab itu Bu ya. Tahu kan ujungnya diapain itu sama Allah? Tahu-tahu jalan masuk truk molen itu, ya. Hancur asli, serius.
Ibu pernah dengar nasihat kayak gini nggak? Perasaan paling sakit bagi seorang ibu adalah ketika dia dibentak oleh anak yang dulu setengah mati dia besarkan. Betul? Gantian. Apa perasaan paling menyakitkan bagi suami ketika dia direndahkan, diremehkan, dibentak oleh wanita yang seharusnya paling taat secara syariat kepada dirinya? Serius. Kita mah kadang bahasa. Punten ya, saya harus kutip pendapat, ini sedikit lagi. Kutip pendapat Dr. Zaidul Akbar. Beliau pernah cerita, lagi nunggu pesawat, ada ibu-ibu yang satu tujuan cerita, suaminya sakit ginjal. Dikasih tahu makan ini, minum ini, obatnya ini, pola hidup gini, masih sakit dok. Akhirnya nanya, Bu, saya udah kasih tahu semua dari sudut pandang medis. Maka saya harus tanya, ibu jangan tersinggung ya. Silakan dok. Pertanyaannya adalah, gimana sikap ibu kepada suami? Nangis si ibunya. Iya dok, kadang suka bandingin, kadang suka nggak ngehargain, padahal saya tahu dia juga capek. Tapi saya cinta betulan sama dia dok. Iya, kita mah nggak raguin cintanya. Tapi kan kadang bahasa meren. Contoh ya, suami punya gula, dia juga seharian nahan minum manis. Nyampe rumah setelah seharian gak minum gula, ada boba Thai tea brown sugar punya anaknya, itu juga tinggal 1/4. Celingak-celinguk gak ada yang lihat, diseruput, baru sekali isep, tahu-tahu ibu datang lewat. Minum apa itu tadi? Hah? Kamu nggak tahu itu gula? Kamu sadar nggak sih kalau kamu tuh punya sakit gula? Nanti kalau sakit gimana? Seneng nyusahin mama? Seneng bukan nyakitin mama? Hah? Udah pengen cepat mati aja? Nggak suka hidup bareng sama ngerem? Banting aja udah pak, udah pak. Hah? Perasaan baru minum seteguk doang, ya segitunya, ampun, ya. Bahasanya atuh bu, ya. Contoh nih ya, si bapak minum seruput. Ibu datang, ih ganteng papa sayang. Minum apa ganteng? Oh meniraos. Ayo inget gak? Papa kan punya gula. Nanti kalau diminum nanti atit. Kalau anti atit nanti mama sedih. Gak gitu juga ya bu ya. Tapi tanya ke si bapak coba, Pak lebih senang ditegur cara pertama atau cara kedua? Tuh. Bahasa bu, asli bahasa. Kita mah kurang itunya doang. Maka yuk saling yuk, bismillah. Pak, kalau istri lagi tidur, meskipun sambil celangap gitu ya, lihat ya Allah, ini wanita, ada sekian banyak orang rela mati untuk dia, ayahnya, ibunya, adiknya, tapi dia tinggalkan mereka semua hanya untuk mendampingi aku, laki-laki yang baru dia kenal beberapa bulan sebelum menikah. Maka kalau selagi dia bersamaku, aku hanya menyakitinya, serius aku laki-laki sehina itu. Tuh baru harga diri. Kan? Ada laki-laki bisa gak jadi selingkuh bukan karena pelakor yang gak cantik kok, tapi karena dia tidak rela membiarkan dirinya jadi laki-laki sehina itu. Tuh baru harga diri. Ya, sama Allah, bismillah, saling aja. Habis katanya waktunya, ya maaf segitu dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan dulu kepada Ustazah MC kita, ya. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan Bunda untuk Mary Slim. Masya Allah, tausiahnya banyak banget kajiannya ini yang bikin kita itu, oh iya, kayaknya kalau pengen pulang ke rumah ketemu sama ayah, semua itu yang disampaikan kayaknya tentang memperbaiki diri masing-masing orang tua ya ternyata ya. Bismillah. Tapi jadi penasaran deh keluarga ini. Pinisirin. Kalau Teh Yunda di rumah itu kan pernah marah nggak sih sama Aurelis? Antum kok ngorek-ngorek rumah tangga saya sih? Saya tahu kalau gaya mamanya gimana, karena biasanya kalau udah jadi bunda-bunda itu biasanya otomatis high pitch kok. Oh gitu. Iya. Teh Yunda berarti nggak high pitch ya? Ya gimana kitanya sih, ya. Gimana kitanya? Namanya beda pendapat pasti ada, cuman ya kadang suka ajak ngobrol kayak gini aja. Kita tuh ngapain sih? Kan dulu nikah sama-sama pengen ke surga, dan ini sedang masih menuju ke yang sama. Kamu masih pengen ke surganya ya Allah juga nggak? Kan nggak mungkin dia jawab nggak mau sekarang masih pengen ke neraka, nggak mungkin, ya.
Jadi ya udah tuh masih sama-sama yang ke surga, ngapain atau kita ini lagian tahu nggak? Kita tuh sebentar tahu. Punya anak laki tahu-tahu umur 25 udah nikah. Anak perempuan lebih cepat lagi. Jadi anak baik, tahu-tahu didatangi pria baik umur 19 udah ikut suaminya. Terus nanti kalau udah kayak gitu yang tersisa tinggal apa? Aki-aki ya sama nini-nini duaan di rumah. Berharap seminggu sekali anak cucunya datang. Serius mau ngabisin waktu seperti itu dengan ngambek melulu? Udah yuk nyeblak. Udah kita mah kadang kurang nyeblak aja. Udah Baik. gitu aja. Ya, Terima kasih banget kok untuk pengingatnya. ya istilah. Tadi pas sudah masuk disebutkan dijawab, jadi ada hadiahnya gitu ya. Voucher lunch masalah senilai 100.000 rupiah dan 3 dari Stimimo itu buat prestasi Anda. Di sini nanti hadiahnya akan kita berikan kepada 3 penanya pertama. Ya. Ya, jadi silakan aja ayah bunda ingin bertanya kepada Ko Dennis, dipersilakan. Sambil menunggu ayah bunda, masih pertanyaan, oh ternyata sudah ada ayah yang akan di sana, masya Allah, hebat sekali. Silakan, Oh iya. ayah. Wih, anaknya nunjukin aja. Iya. Bebas. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kesempatannya Ustaz Qadri Salim. Iya. Oh dari Slim. Oh, iya. Apa aja boleh. Sebagai manusia kan tentu kita tidak luput dari dosa dan kesalahan ya. Iya. Nah, yang saya mau tanyakan adalah setelah kita bertobat, apakah kita harus yakin Allah telah mengampuni dosa kita? Iya. Atau kita harus selalu takut taubat kita tidak diterima sehingga kita harus meminta ampun selalu. Iya. Terima kasih. Baik, istilah. Terima kasih ayah. Baik. Memang ada nasihat kalau ke diri sendiri itu kita masih bisa nginget dosa kita ya. Satu-satu dulu ya. Nah, emang harus bisa nginget dosa kita. Karena ada orang yang guru kami bilangnya kayak gini, ada orang yang justru bisa masuk surga karena inget dosanya. Jadi tiap kali dia pengen maksiat, dia ingat, itu orang maksiat karena saya tahu dosanya nggak sebanyak saya dosanya sebanyak ini. Bukannya Allah matikan malah diizinin dikasih waktu untuk bertobat, nggak jadi maksiatnya. Ada yang kayak begitu. Kalau kita memang bicara tentang dalil, maka kita akan pergi ke surat ke-35, surat Fatir, ayat terakhir, ayat 45. Apa firman Allah di situ? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Perhatikan. Kalau sekiranya manusia dihukum atas dosanya, jadi setiap kali manusia bikin dosa langsung dihukum, Mbak. Maka kata Allah tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Perhatikan, tidak tersisa. Berarti artinya apa? Saya, bapak, ibu, semuanya pantas mati atas dosa kalian masing-masing. Pertanyaannya, kenapa masih ramai kayak begini? Gak punya dosa semua ya? Tapi Allah jawab sendiri di ayat yang sama. Walakin akan tetapi yuakhiruhum, Allah akhirkan untuk mereka ila ajalim musamma, sampai waktu yang ditentukan. Sederhana, Pak. Kalau kita kepikiran setiap kali kita maksiat terus tobat, aduh diampuni enggak ya? Atau aku kalau tobat dosanya kebanyakan diampuni enggak ya? Itu tuh was-was syaitan, Pak. Karena setan nggak suka kita tobat. Dan kalau kita tetap tobat, setan nggak bisa apa-apa. Apa di sini ada sejarahnya yang pengen tobat tapi bukan hanya diumpetin sama setannya? Di tempat wudhu di sliding gitu? Enggak ada. Dia nggak bisa apa-apa, cuma bisa ngasih was-was. Cie tobat, kepalang basah bos, nyemplung aja sekalian. Biasa kayak joget TikTok lah gitu. Ya. Kalau kita nggak mau, ya udah, tetap aja. Maka berdasarkan ayat tadi, berarti kalau Allah memang nggak ada niatan ngampunin kita, mudah bagi Allah matiin kita pas lagi maksiat. Makanya berdasarkan ayat tadi,
Akankah kita kalau tobat dosanya diampuni? Jawabannya akan. Asal tobatan nasuha. Kenapa? Karena kalau misalkan Allah nggak ada niatan ampuni, udah mati dari dulu maksiat. Mudah nggak bagi Allah matiin siapa saja, kapan saja, di mana saja? Yang lagi ngomong aja pantas mati nih atas dosanya. Tapi bukannya Allah matiin, malah diizinin ketemu bapak ibu yang soleh-soleha. Ya, ya Allah yang tolong. Iya, meskipun kita jangan sampai kepedean. Kan saya sudah tobat, tapi kan nggak pernah dapat SMS. Selamat, tobat Anda telah diterima. Nggak ada. Tapi dengan punya perasaan kayak gitu, kalau bicara hukum dan dalil, setiap kali kita maksiat nggak mati, sederhana, Allah lagi nungguin tobat kita. Dan kabar baiknya, Allah nggak pernah benci pendosa. Allah cuma benci dosanya. Kalau yang dibenci pendosanya, habis kita. Ya. Dan dosa selagi masih nyawa belum nyampe kerongkongan, lalu sempat ditobati, maka masih diterima. Ya. Jadi kita yakin dengan ayat Allah yang itu, tapi begitulah orang soleh ya. Merasa salah itu soleh, merasa soleh itu salah. Ketika akhirnya dia sudah bisa jadi dia udah baik betulan di hadapan orang, tapi ya udah, dia ingat dengan dosa-dosanya sendiri. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah berkata seperti ini, ngambil ranting enaknya jadi kamu. Ditanya, kenapa enak jadi ranting? Ranting ini tidak akan ditanya oleh Tuhannya, tapi aku Umar akan ditanya setiap perbuatanku. Beliau menambahkan, kalau sekiranya seluruh umatnya Muhammad SAW semuanya masuk surga kecuali satu orang saja, sepertinya aku satu-satunya orang yang gagal ke surga. Masa Sayyidina Umar yang mikir kayak gitu? Orang yang Nabi sebutkan kalau harus ada Nabi lagi setelah beliau, orangnya pasti Umar. Cuman ya begitulah orang soleh, selalu ngerasa dirinya salah. Ya, bismillah. Kalau bicara dalil, selagi kita tobatan nasuha dan tidak mati saat sedang bermaksiat, masih ada kesempatan diampuni. Tapi mudah-mudahan kita punya mentalitas orang soleh betulan ya, untuk selalu mentobati dosa-dosa kita. Karena Nabi yang jelas-jelas maksum aja masih istighfar 100 kali minimal tiap hari. Ya, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih dari jawabannya. Semoga menjawab ya. Sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, ternyata sudah ada yang angkat tangan tadi di belakang sana. Bunda yang berjilbab dan hijab hitam, tadi yang di tengah sini, di tengah itu yang dada-dada, ya. Ini juga ada satu. Itu dulu. Ya udah. Baik, sambil menunggu diangkatkan mikrofonnya. Ya, betul. Kebetulan tadi kan Ko Denis menyebutkan kita harus kenal Allah ya, sebelum anak-anak ini nanti gimana gedenya kan kita harus kenal Allah. Di sini ada satu buku yang sangat menginspirasi perjalanan mencari Allah. Ini adalah kisah dari Ko Denis sendiri gitu ya, karya dari Ko Denis perjalanan mencari Allah berdasarkan dari kisah perjalanan beliau. Dan untuk ayah bunda yang ingin mempunyai buku ini sudah termasuk berwakaf untuk kebebasan lahan pusat peradaban dan juga pendidikan Islam kepada umat, Masya Allah. Dan bagi yang sudah membeli buku, akan ada sesi foto dan juga tanda tangan langsung oleh Ko Denis ya. Tanda tangan basah ya Bu? Iya. Tanda tangannya nggak harus tanda tangan saya ya Bu. Kalau Ibu pengen tanda tangan masing-masing juga boleh. Baik, silakan Bunda pertanyaannya. Pirtinyiin nyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu orang tua dari anak laki-laki usia 13 tahun remaja. Di zaman sekarang ini kan akses informasi itu lebih cepat dari kedewasaan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, di mana kita sebagai orang tua bisa menjadi rumah tuan bagi anak-anak kita, anak-anak kami, tanpa ada kata-kata orang. Terus adakah
Baik, terima kasih juga untuk pertanyaannya. Baik, Ustaz. Jadi gimana caranya jadi tempat pulang nih kita orang tua di rumah, apalagi anaknya sekarang lagi pendidikan sama aja gitu, kita tahu ada Iya. gitu ya. Makanya itulah pentingnya kita memperbanyak kenangan indah sama anak-anak. Anak-anak yang pernah banyak punya kenangan indah sama orang tuanya, main, ngaji bareng. Suatu saat misalkan punten kita nggak bisa nemenin, mereka kena teman-teman yang buruk, dan ketika mereka kena batunya dari perbuatan buruknya, ngeremnya lebih gampang karena dia punya kenangan indah tersebut. Ya. Makanya penting memang hadir. Ada 17 percakapan antara orang tua dengan anak di dalam Al-Quran. 17. Yang satu adalah percakapan ayah, ibu sama anaknya. 3 kubu ada. Yang dua adalah percakapan ibunya dengan anaknya saja. Yang 14 adalah percakapan ayahnya dengan anaknya. Makanya ini memang harus bareng-bareng gitu. Baby blues itu nyata. Capek ngurus anak tuh betulan ada. Ya. Orang tua hadir. Dan tadi lihat berarti Allah pengennya ayah yang lebih banyak komunikasi sama anaknya. 14 dari 17. Lebih khusus kalau anaknya perempuan. Ayah ya, anak perempuan yang benar-benar merasakan cinta yang paling besar dari ayahnya, dia nggak akan gampang nanti ketemu spesies-spesies seperti, mohon maaf, buaya hijrah, playboy syariah di luar sana. Karena dia ketika nggak dapatin ada laki-laki yang menawarkan cinta, cintamu nggak mungkin lebih besar daripada ayahku, hei. Ya, memang ada kondisi ya ayahnya wafat atau kayak gimana. Maka lihatlah ada contohnya bagaimana Hana, istrinya Imron, ketika Maryam terlahir, Imronnya wafat duluan. Akhirnya diantarkan, dipertemukan dengan guru yang baik, Nabi Zakaria alaihissalam. Carikan guru yang baik, minta tolong sama Allah. Gimana kau udah lewat, kita hijrahnya anak udah segede gini nih, udah telat untuk memberikan kenangan indah. Bismillah sekali lagi. Anak itu digenggam hatinya oleh Allah. Tugas kita mantas sendiri di hadapan pencipta anak. Ya. Dan alhamdulillah yang penting hasil akhir. Kadang kita lagi umur segini anak masih lucu-lucunya. Nanti mungkin kita akan bertemu orang-orang yang mohon maaf, anak yang dulu begitu dia sayang karena saking lucunya, tapi gedenya kena narkoba, kena LGBT. Toh selevel Nabi Nuh alaihissalam aja anaknya nggak nurut gitu. Tapi kabar baiknya yang dilihat tetap hasil akhir. Memang akan ada orang yang memang baru kapoknya itu ketika kenyang digampar kehidupan. Saya ngelihat sendiri ada orang-orang yang benar-benar baru tobatnya setelah dipenjara, mohon maaf setelah anaknya wafat. Kita tentu nggak pengen kayak begitu. Cuman ya itulah hidayah di tangan Allah memang. Dan Allah nggak akan menyia-nyiakan semua perjuangan kita yang udah ngingetin. Kita ngingetinnya sekarang. Ternyata jadi baiknya anak ini nih. Anak ini baru jadi baiknya nanti ternyata di umur 34 atau gimana. Sekarang masih umur 4 tahun. Ya setiap kali kita ngingetin selama 30 tahun itu nggak ada yang sia-sia. Kita ngingetin orang, heh nak sholat, anaknya sholat nggak sholat kita tetap dapat pahala. Bayangin kalau kita nyuruh, nah sholat, baru sholatnya 30 tahun lagi, berarti pahalanya baru cair 30 tahun lagi gitu, kan enggak. Itu guys kita mah cuma mantesin diri di hadapan Allah, bismillah. Ya. Dan memang itulah pentingnya fundamental iman ya, dikenalin dari awal. Karena kalau misalnya imannya udah, Ibnu Umar kan anaknya Umar bin Khattab ditanya, gimana cara Rasul mengajarkan kalian? Kok pada jadi orang hebat? Salah satu jawabannya, kami diajarkan iman sebelum Al-Quran bahkan. Ya, karena ada iman ketemu Quran makin kuat. Nggak ada iman ketemu Quran kadang mempertanyakan. Sampai pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh. Makanya di ayat-ayat awal amat sangat di keimanan. Coba surat-surat Makkiyah kan, tentang kiamat, tentang hal-hal yang goib. Fikih mah nanti belakangan di Madinah setelah iman udah kuat nancep. Jadi kenalin dulu bener-bener sama Allahnya.
"Mah, mau coklat." Padahal udah dibeli di tangan kita nih, ada diumpetin di kantong belakang. Nak, ketahuilah semua manusia gabung gak akan dapat, nah. Yang bisa ngasih cuman Allah. Minta ke Allah ya, nak. Ya Allah, pengen coklat. Amin. Nih, nak, dari Allah. Padahal udah dibeli dari tadi. 95% dari anak-anak bermasalah di pondok, di pesantren Darut Tauhid ya, tempat Koko ngaji, 95%-nya adalah anak yang amat sangat jadi sultan di hadapan orang tuanya. Anaknya salah, ART-nya yang dipecat. Kebenaran adalah dirinya bagi si anak itu. Suatu saat dia ketemu peraturan, nggak bisa. Kadang cara sayang itu juga kan dengan cara menghukum kok. Alhamdulillah kita sudah punya koridornya. Sambil ditanamin tadi, oh iya ya, aku nggak bisa apa-apa kalau nggak ditolong Allah. Terbiasa jadinya sujud mau ke Allah. Padahal udah kita beliin coklatnya dari tadi. Tahu kejadian yang punten ya, yang ngegebukin anak orang sampai diinjekin kepalanya sampai koma tuh. Yang bapaknya orang pajak, mohon maaf. Sampai akhirnya, ya udah, bapaknya pun akhirnya keungkap kasusnya. Kenapa bisa kayak gitu? Ngerasa bapaknya bisa nyelesain semua masalahnya. Dan bapaknya nggak ngembaliin ke Allah. Bukan bapak yang nolong, nah ini mah Allah yang nolong. Ya mungkin sulit ya. Karena memang akan sulit balik ke Allah kalau misalkan nyari hartanya tidak dengan cara yang halal. Ya, bisa. Tugas kita mantesin diri ke Allah, memastikan semua yang dimakan halal. Nggak bisa. Sisanya Allah yang tolong. Meskipun mungkin nanti akan belok kiri kanan dikit, tapi kalau ujung-ujungnya bisa kembali ke Allah, husnul khotimah, ya. Karena yang memang ya punten ya, Koko aja baru berhenti kebut-kebutan waktu SMA. Padahal teman-teman udah banyak yang jatuh dari motor. Koko baru berhenti kebut-kebutan setelah Koko sendiri yang jatuh. Dengkul berdarah baru berhenti. Ya. Tapi ya proses ya. Kalau ujung-ujungnya kembali kepada Allah nggak ada yang terlambat. Kita berharap benar-benar nggak pernah ngaco, baik terus. Cuman ya ternyata tidak seindah drama ya. Kadang kan kita bukan drama, kadang kita mah film azab Indosiar ya. Tapi ya tidak ada yang sia-sia, pahalanya pun setimpal. Sila, wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Gak ada yang sia-sia ya kalau Ya. Tadi Satu lagi, iya. silakan tadi yang udah tangan. Boleh bertanya mungkin di belakang orangnya. Ada mic-nya. Oh ya, di belakang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya bagaimana bagaimana menghadapi anak di sini dia itu pergaulannya masih kecil ya, jadi masih 7 tahun, tapi masih coba yang mulai protes gitu karena bawa sama lingkungannya. Seperti contoh misalnya bagi kita anak misalnya gadget, bagi kita anak tersebut itu belum pas untuk diberikan gadget. Iya. Terus gadget kalau seandainya dia memegang gadget, mungkin gadgetnya itu nggak yang terlalu lengkap lah, karena kan sesuai dengan kegunaannya dia kan. Iya. Ya kan, maksud saya tuh ingin mengajarkan dia itu memakai barang yang sesuai kebutuhan. Iya. Nah, terus sudah itu tetapi lingkungannya misalnya Pakai semua. pakai semua, terus sudah itu kayak kok kamu nggak punya atau bukan hanya punya, tapi bahkan gadgetnya tuh udah lebih canggih gitu seperti gadget-gadget orang tuanya. Iya. Nah, bagaimana cara kita itu bisa menasihati anak kita supaya dia itu tidak merasa minder, tidak merasa kesal kita atau tidak merasa kok aku begini gitu kan. Padahal maksudnya yang kita lakukan ini kan untuk mendidiknya ya toh. Gitu lagi seperti itu toh. Ya. Terima kasih juga. Iya. Balik lagi, ini akan insya Allah cukup lebih mudah kalau tadi dua hal yang di awal sudah. Satu doa, dua keteladanan. Ketika doanya udah pasti didoain, terus ternyata dia juga ngelihat keteladanan. Oh, orang tua saya juga handphonenya bukan yang bagus-bagus tinggi gimana-gimana. Dan mereka tiap kali ada handphone juga ya namanya orang tua, udah gak selalu suka main game. Jadi ketika megang handphone benar-benar sebentar dan untuk kerjaan, dan kita bisa nerapin peraturan di meja makan, kalau lagi makan, benar-benar ada waktu di mana no gadget. Kerjasama dengan sekolahan, saya udah ngelihat beberapa sekolah yang benar-benar handphone itu disita selama sekolah sama kelas.
Jadi akhirnya kalau misalnya jam istirahat balik lagi main cing benteng zaman kayak kita dulu. Ya. Dan itu seru demi Allah, ya. Bau ketek memang, ya. Teringat tapi ya kan bukan tanpa alasan bikin iklan berani kotor itu baik, ya. Sekarang kita masuk sawah kita yang bayar. Dulu main cuma ada di sawah nyari belut, malah ular ketemunya. Ya. Jadi memang mencabut screen time dari anak itu kemewahan yang luar biasa sih. Karena dengan supaya anak ini nggak kecanduan dengan gadget, maka orang tuanya harus punya waktu yang cukup banyak untuk dampingin. Nah, waktu cukup banyak untuk dampingin berarti nyari nafkahnya gimana ceritanya? Nah, ini nggak semua orang sanggup, ya. Karena ada yang benar-benar emak sama bapaknya dua-duanya kerja, ya. Makanya ya nggak bisa sendirian. Satu jelas pertolongan sama Allah, dua juga sekolahnya sudah kita pilihkan, ya. Dan anak ini akan ngelihat makin gede dia makin bisa ngelihat bahwa oh iya teman-temanku memang pada punya, tapi dia ngelihat orang tuaku perasaan lebih hebat dari orang tua teman-temanku yang lain, tapi handphonenya nggak sebagus itu juga dan nggak segitunya main gadget, ya. Ya itulah pentingnya jadi orang tua yang tadi hebat tadi, teladan, ya. Sehingga akhirnya ketika anak ini tahu bahwa oh orang tuaku juga lebih hebat daripada yang lain, misalkan ya, misalkan pengacara yang lebih terkenal atau restorannya lebih gede, apapun, ya. Emang ketika dia sudah punya keteladanan, nasihat itu lebih mudah masuk. Makanya pilar utamanya memang dua tadi. Sisanya ngobrol, minta tolong sama Allah supaya Allah bolak-balikan hatinya, ditambah dengan tahajud, bismillah. Lebih mudah nanti insya Allah anak itu untuk disampaikan. Bukan itu patokan kesuksesan dan bukan nggak boleh punya. Dan ini aturan. Nah, ketahuilah, kamu yang hari ini menentukan masa depan kamu mau jadi apa. Ya, keras sama diri kamu nak. Nanti dunia yang datang dengan lembek kepada kamu, tunduk bahkan. Tapi kalau kita lembek, yang lain juga main, yang lain juga nggak belajar. Nanti dunia yang datang dengan keras terhadap kamu nak. Dengan pahitnya pengangguran, pahitnya diremehin waktu reunian. Ya, nasihat mah hanya nasihat aja, ya. Tidak ada rumus pastinya. Sisanya tinggal tadi aja yang bisa kita lakukan. Ya. Mudah-mudahan sekolahnya juga mendukung, kitanya juga udah ke Allahnya udah bismillah luar biasa. Dan tadi doa dan keteladannya udah dapet. Maka mudah-mudahan anak lebih mudah untuk dengerin kita daripada dengerin teman-temannya. Ya. Dan kadang memang perlu waktu. Ada orang tua, ada anak yang benar-benar dalam ke orang tuanya itu setelah dia pernah khianatin orang tuanya, bela-belain temennya sampai ninggalin orang tuanya, tapi ketika kena masalah temennya satu pun gak ada yang bantu, tapi cuman orang tuanya yang datang bantu. Kadang memang harus ada orang anak yang disadari dengan cara kayak gitu. Kita berharap gak kayak begitu. Tapi karena circle koko dulu orang-orang yang mohon maaf ya, gak kenal Islam. Sekian banyak anak yang ditangkap polisi gara-gara narkoba ataupun judi. Teman-teman judi dan teman-teman narkobanya gak ada yang bisa bantu. Yang datang ke kantor polisi untuk ngebebasin orang tuanya. Di saat itu mereka baru sadar, orang tua sengaco apapun kita akan ngebela. Temen senang doang datangnya. Ya, mungkin bisa diperlihatkan studi kasus yang seperti kayak gitu ke teman-teman supaya akhirnya lebih nancep, ya. Tapi sisanya pertolongan Allah, ya. Allahu a'lam bishawab. Sudah azan? Terima kasih karena beberapa kesempatan juga. Maka kita akhirkan, kita cukupkan sesi tanya jawabnya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Terima kasih kepada Yus ya, udah kasih ilmunya, inspirasinya, mudah-mudahan jadi bekal dua dalam mendampingi anak-anak ya. Amin ya rabbal alamin. Sebagai tanda terima kasih, kami memberikan plakat yang akan diserahkan Oh, iya. oleh Ketua MUI. Matiin dulu ya udah azan.